pemerintah Indonesia mengeluarkan pernyataan bahwa ada 2 orang di wilayah Indonesia yang positif terjangkit virus corona. Berdasarkan data yang dihimpun Satuan Tugas Penanganan COVID-19 per hari ini terjadi penambahan 7.751 kasus baru COVID-19. Ini ada penambahan kasus COVID-19 yang mencapai 8.369. Dalam kurun waktu 24 jam terakhir terdapat penambahan sebanyak 5.436 kasus. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkap ada 16 kasus COVID-19 di Indonesia yang disebabkan penularan mutasi baru dari Inggris, India, dan Afrika Selatan. Gak kerasa ya pandemi COVID-19 udah setahun aja. Pandemi COVID-19 mempengaruhi tatanan kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang, tidak terkecuali layanan pemantauan kesehatan di pos pelayanan terpadu atau posyandu. Banyak posyandu tutup sejak awal masa pandemi Maret tahun 2020, sehingga menghambat pemantauan perkembangan balita dan program pencegahan stunting. Menyadari pentingnya pemantauan perkembangan balita dan kontinuitas program pencegahan stunting, Presiden Joko Widodo pada rapat terbatas tanggal 5 Agustus tahun 2020 meminta agar posyandu kembali dibuka dengan memerhatikan protokol kesehatan. Merujuk panduan operasional upaya kesehatan di posyandu dalam adaptasi kebiasaan baru untuk penerapan masyarakat produktif dan aman COVID-19, ada 5 prinsip operasional posyandu selama pandemi. Pertama, hari buka dan pelayanan mengikuti kebijakan daerah penyebaran COVID-19 di wilayah tertentu dan wilayah sekitarnya. Kedua, memprioritaskan kegiatan mandiri menggunakan buku KIA. Ketiga, menerapkan prokes 3M, yaitu memakai masker, sering mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Keempat, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi konsultasi jarak jauh dan janji temu. Kelima, hanya petugas dan pengunjung yang sehat yang boleh datang pada hari buka posyandu. Terus untuk pelaksanaannya, jadi ada kader yang bertugas di depan, kalau bisa lihat. Siapa Bu? Nanti yang di sini. Bagian ukur suhu sama memastikan orang-orang cuci tangan. Nanti kalau sudah itu ada kader lainnya ya seperti meja tadi. Posisinya bisa dibuka kalau kondisi seperti itu. Tetapi dengan memenuhi persyaratan tertentu. Nah, persyaratannya ini bisa dibaca di bagian prosedur. Ya, di bagian pelaksanaan. Tapi di bagian prosedur ini kita bahas satu-satu dulu, mulai dari persiapan. Kalau misalnya nanti hasil diskusi ibu-ibu kader dengan dengan jadi sama seperti tadi sebelumnya kita juga ada promonya, tapi remaja gitu ya buat buku. Nah sekarang ibu juga membuat buku ya Bu. Isinya adalah mengenai apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Caca juga Bu ya gitu ya. Supaya kita lebih lebih ingat-ingat lagi gitu ya. Jadi kita susun bukunya